sini saya akan menjelaskan tentang preparasi protein. Jadi, awalnya yaitu kita harus membuka aplikasi Discovery terlebih dahulu. Habis itu kita pencet file. Nah, kita buka file yang kita dapat dari jurnal tersebut. Setelah itu, setelah terdapat gambar, muncul gambar seperti ini, kita buka view. Habis itu kita pilih hierarki. Nah, di situ ada dua komponen. Di sini ada A dan B. Kita memakainya yang A, jadi yang B ini kita hapus. Kita delete yang B. Setelah itu kita juga menghapus water, karena water ini bisa mengganggu interaksi dengan yang lain, dengan ikatan yang lain, dan kita juga menghapus ligand, karena yang kita butuhkan adalah protein. Setelah itu kita masuk ke chemistry, lalu habis itu di hydrogens, dan di add polar. Nah, setelah terdapat gambar seperti ini, kita save as dengan format 1 IDHF correct. Nah, ini formatnya yaitu format PDB. Nah, akan lebih jelasnya ditambah dengan protein 1 IDF correct begitu. Di sini saya akan menjelaskan tentang preparasi ligand. Jadi yang pertama yaitu kita buka aplikasi Discovery, lalu habis itu kita pilih file, kita masukkan file yang kita dapat dari jurnal. Setelah muncul gambarnya, kita buka di view. Habis itu kita cari hierarki. Nah, di situ ada dua komponen, ada A sama B. Kita harus memilih. Kita di sini memilihnya yang A, jadi yang B kita hapus. Setelah itu, kita juga menghapus water karena water ini sangat mengganggu untuk interaksi yang lain. Lalu kita juga menghapus protein karena kita membutuhkannya ligand. Setelah itu, kita masuk ke chemistry, lalu habis itu hydrogens, dan di add polar. Nah, setelah itu terdapat gambar seperti ini, yaitu ini adalah preparasi ligand, lalu habis itu kita save as dengan nama ligand dengan format PDB. Untuk langkah selanjutnya yaitu redocking atau validasi docking. Untuk redocking ini menggunakan aplikasi Pyrix ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa download dulu di Google. Kemudian kita buka aplikasinya dan tampilannya akan seperti ini. Kita tambahkan file dengan cara klik file, load molekul, dan pilih file protein yang sudah dipreparasi. Setelah itu klik kanan, pilih autodoc dan make makromolekul. Kemudian klik open bubble yang ada di bawah, klik new item, dan tambahkan ligand yang udah dipreparasi. Pada filenya kita klik kanan, pilih yang minimize all, kemudian kita klik kanan lagi dan pilih yang convert all. Kemudian kita klik yang Vina Wizard, start, dan forward. Kemudian kita klik file lagi dan tambahkan ligand yang sudah dipreparasi. Kemudian yang protein centangnya kita hilangin, jadi tinggal ligandnya aja yang kelihatan. Dan ini kita sesuaikan ukuran grid box-nya dengan ligandnya yang ada di dalamnya ini. Ini ngepasinnya harus pas ya, jangan sampai ada celah atau masih ada spasi atau ada ruang.
Ini bisa kita gulir-gulir ya teman-teman, jadi untuk ngepasin biar pas semua dari segala sisi. Ini masih belum pas. Nah, kalau udah pas kita forward dan kita tunggu. Ini loadingnya agak lama ya teman-teman, jadi kita tunggu saja sampai loadingnya selesai. Kemudian kita lihat yang seperti tabel di bawah itu ada binding sama ada RMSD. Nah, kita lihat RMSD-nya itu harus yang di bawah 2 yang kita pilih. Jadi temennya kayak bertumpuk gitu. Bertumpuk gak apa-apa, berdekatan, tapi kayak ada yang menyimpang gitu loh teman-teman. Jadi yang gak benar-benar tumpuk banget gitu, enggak. Kemudian kalau kita udah nemu yang pas, baru kita save. Untuk save-nya klik file ya teman-teman. Kemudian kita kasih nama filenya analisis ligand natif. Terus kita save. Langkah selanjutnya adalah redocking dengan penambahan ligand X. Yang pertama itu buka aplikasi Pyrix-nya, kemudian klik file dan load molekul, kemudian ditambahkan file protein yang tadi sudah dipreparasi. Setelah itu diklik kanan, pilih autodocs dan make macromolekul. Nah, pada bagian bawah itu open bubble. Setelah itu ditambahkan new item dengan menambahkan file ligand X-nya. Kemudian setelah ditambahkan, diklik kanan, lalu minimize all. Setelah itu diklik kanan lagi dan convert all. Selanjutnya dipilih pada bagian Vina Wizard dan di start. Setelah selesai, diklik forward, kemudian ditambahkan pada file, tambahkan file ligand yang sudah dipreparasi tadi. Nah, pada proteinnya centangnya dihilangin, jadi yang kelihatan hanya ligandnya saja. Selanjutnya, menyesuaikan ukuran grid dengan ukuran ligandnya, dan tidak boleh ada celah. Setelah menyesuaikan gridnya, langsung diklik forward. Ini loadingnya agak lama, jadi ditunggu aja. Nah, setelah selesai itu ada tampilan pada tabel, ada binding dan RMSD, dan dipilih RMSD yang di bawah 2. Kemudian filenya di save dan diberi nama analisis ligand X. Untuk menganalisis adanya ikatan dan jarak, yaitu kita harus membuka aplikasi Discovery Studio. Untuk langkahnya yaitu buka file, kemudian open, pilih protein 1DAF correct, kemudian open. Nah, kemudian akan muncul seperti ini.
Langkah selanjutnya yaitu membuka file lagi, klik open, kemudian pilih analisis liganatif. Kemudian akan muncul seperti ini, klik kanan protein pada name, kemudian show in graphic view. Nah, akan muncul seperti ini. Setelah itu, kita blok semua pada analisis liganatif tersebut, kemudian di copy, kemudian dipaste pada protein 1DHF correct. Kemudian klik interaction, show distances, dan klik pada show two dimension diagram. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Ini adalah hasil dari ikatan dan jarak. Analisis ikatan liganatif. Pada gambar tersebut, terlihat ada beberapa interaksi antara ligan dan residu asam amino dalam protein. Berikut ini adalah penjelasan mengenai jenis ikatan dan jaraknya. Yang pertama, ikatan hidrogen konvensional yang berwarna hijau, yaitu terdapat ikatan dengan residu asam amino treonin pada posisi di rantai A, yaitu 136 dengan jarak 2,97 angstrom. Kemudian, terdapat ikatan dengan residu asam amino glutamat pada posisi di rantai A, yaitu 30 dengan jarak 2,27 dan 2,05 angstrom. Kemudian, ikatan dengan residu asam amino glutamin pada posisi di rantai A, yaitu 35 dengan jarak 2,10 angstrom. Nah, untuk yang kedua, ikatan hidrogen karbon yang berwarna hijau hampir putih, yaitu terdapat ikatan dengan residu asam amino arginin pada posisi di rantai A, yaitu 32 dengan jarak 3,67 angstrom. Kemudian, terdapat ikatan dengan residu asam amino prolin pada posisi di rantai A, yaitu 61 dengan jarak 3,64 angstrom. Kemudian, ikatan dengan residu asam amino valin pada posisi di rantai A, yaitu 115 dengan jarak 3,53 angstrom. Yang ketiga, interaksi pi sigma yang berwarna ungu. Terdapat ikatan dengan residu asam amino isoleusin pada posisi di rantai A, yaitu 84 dengan jarak 3,56 angstrom. Yang keempat, interaksi PPT shape, yaitu terdapat ikatan dengan residu asam amino penilalanin pada posisi di rantai A, yaitu 60 dengan jarak 5,32 angstrom. Nah, untuk interaksi PPT shape ini berwarna pink tua. Kemudian, yang kelima ada interaksi pi alkyl yang berwarna pink muda, yaitu adanya ikatan dengan residu asam amino leusin pada posisi di rantai A, yaitu 67 dengan jarak 5,48 angstrom. Setiap interaksi memiliki peran yang penting dalam stabilitas kompleks ligan protein, di mana ikatan hidrogen dan interaksi pi memainkan peran kunci dalam pengikatan molekul kecil ke situs aktif protein. Jarak yang disebutkan dalam angstrom ini memberikan indikasi seberapa dekat dua atom atau molekul dalam interaksi tersebut. Selanjutnya yaitu analisis ikatan ligan X. Pada gambar ini dilakukan analisis pada ikatan ligan X. Terlihat beberapa interaksi antara ligan dan residu asam amino dalam protein. Berikut ini adalah penjelasan mengenai jenis ikatan dan jaraknya. Yang pertama, ikatan hidrogen konvensional yang berwarna hijau, yaitu terdapat ikatan dengan residu asam amino isoleusin pada posisi di rantai A, yaitu 7 dengan jarak 2,83 angstrom. Kemudian terdapat ikatan dengan residu asam amino alanin pada posisi di rantai A, yaitu 9 dengan jarak 2,27 angstrom. Yang kedua, terdapat ikatan hidrogen karbon, yaitu yang berwarna hijau hampir berwarna putih. Terdapat ikatan dengan residu asam amino prolin pada posisi di rantai A, yaitu 61 dengan jarak 2,58 angstrom. Yang ketiga, interaksi donor-donor yang tidak menguntungkan, yaitu yang berwarna merah. Terdapat ikatan dengan residu asam amino asparagin pada posisi di rantai A, yaitu 64 dengan jarak 1,35 angstrom. Yang keempat, ada interaksi pi sigma yang berwarna ungu. Ikatan ini
terjadi dengan residu asam amino penilalanin pada posisi di rantai A yaitu 34 dengan jarak 3,37 angstrom. Nah, dari setiap interaksi tersebut memainkan peran penting dalam stabilitas kompleks ligan protein, di mana ikatan hidrogen dan interaksi pi memainkan peran kunci dalam pengikatan molekul kecil ke situs aktif protein. Jarak yang disebutkan dalam angstrom memberikan indikasi seberapa dekat dua atom atau molekul dalam interaksi tersebut.